Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Para pendengar dimanapun Anda berada, pada saat ini marilah kita kaji halaman 17. Faslun fi luzumil ihtiyat fi ahliddin wa ahdil ilmi. Pasal ini menerangkan tentang ketika kita belajar agama dan ketika kita belajar ilmu, ini harus hati-hati. Maksudnya harus hati-hati, harus dibimbing guru, dan ilmu serta agama ini harus kita pahami dari bimbingan, pelajaran, dan tarbiyah dari guru, yang guru ini benar-benar satu, faham terhadap agama. Kemudian yang kedua, guru ini punya guru, artinya diajar oleh guru, dan guru ini diajar oleh guru, namanya punya sanad yang muttasil sampai Rasulullah. Kenapa? Agar pemahaman kita dan pengamalan kita di bidang agama ini benar-benar sesuai dengan isi daripada Al-Quran dan Al-Hadis, benar-benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua nanti membahas wal ingzari an fitnati ahlil bidah. Dan bahasan kita yang kedua adalah kita diperingatkan oleh Mbah Hasyim agar kita bisa selamat dari fitnahnya orang-orang ahli bid'ah wal munafikin, dan orang-orang yang munafik di dalam agama, karena sebenarnya banyak juga orang-orang yang berkedok agama, berbaju agama, dan sepertinya ia ahli agama, padahal agama ini digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang lain, atau istilahnya provokasi agama terhadap satu kepentingan dari dirinya. Wal aimatil mudillin, dan peringatan keras dari Mbah Hasyim agar kita tidak mengikuti para pemimpin-pemimpin agama, yang pemimpin-pemimpin agama ini bukan membawa kita ke arah ilmu dan amaliyah agama yang benar, tapi justru membawa kita kepada pemahaman dan amaliyah ilmu yang salah. Maka kita harus hati-hati, utamanya kita hidup di akhir zaman. Begini teks daripada kitab Mbah Hasyim, yalzamul ihtiyatu bi ahdil ilmi. Kita wajib untuk berhati-hati di dalam mengambil ilmu. Fala ya'khudhu an ghairi ahlihi. Jangan sampai kita mengambil ilmu dari orang-orang yang bukan ahli ilmu. Dasarnya adalah rawa Ibnu Asakir anil Imam Malik radhiyallahu an. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Oh, ini dawuhnya Imam Malik, bukan hadis. Jadi ada satu dawuh dari Imam Malik yang diriwayatkan oleh muridnya namanya Ibnu Asakir, yang bunyinya demikian. La tahmil al ilma an ahlil bid'ah. Jangan sampai kita mengambil ilmu dari orang-orang ahli bid'ah. Orang-orang ahli bid'ah ini orang-orang yang mengamalkan ilmu seperti
mengamalkan agama padahal ia keluar dari agama karena dari pemahaman yang salah. Wala tahmilhu amman la ya'rifu an laman amman la yu'rafu bitolab. Dan jangan sampai kita mengambil ilmu dari orang-orang yang orang tersebut tidak diketahui, tidak jelas ia memperoleh ilmu dari siapa. Utamanya di era akhir-akhir ini kan banyak orang-orang yang mengambil ilmu dari media sosial. Orang-orang yang mengambil ilmu dari teks-teks al-hadis dan kutub Turat sebenarnya tapi tanpa digurukan. Wala aman yakdzibu fi hadisin nas. Dan jangan sampai kita mengambil ilmu dari orang-orang yang berbohong ketika ia mengajar kepada manusia, kepada orang. Wa in kana la yakdzibu fi hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun toh sebenarnya ia tidak sampai kepada derajat berbohong tentang hadis-hadis Rasulullah. Karena kita tahu pada akhir-akhir seperti ini banyak teks-teks hadis atau teks-teks ayat-ayat Al-Quran yang disimpangkan untuk kepentingan-kepentingan yang ada pada diri orang tersebut. Kita tahu saja bukan di dalam masalah agama saja. Kalau agama agak rumit. Karena agama ini hidayah, kemudian sumbernya ini dari Al-Quran, yang Al-Quran ini adalah mukjizat. Al-Quran ini sangat-sangat bersastra tinggi. Untuk mempelajari Al-Quran dibutuhkan perangkat-perangkat ilmu yang banyak. Ada ilmu nahwu, ada ilmu sorob, kemudian ilmu gramatika Arab, ilmu badik ma'ani bayan, ilmu sastra Arab, ilmu asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Berarti kita harus tahu sejarah, ini ayat Makkiyah atau ini ayat Madaniyah. Ayat ini turun ketika Nabi masih di Makkah, periode Makkah atau periode Madinah. Kemudian konteksnya ayat ini turunnya bagaimana. Kita tahu panjenengan yang di medis saja, orang-orang yang membuka buku-buku medis tanpa dibimbing oleh guru, ini nanti akan ada pemahaman yang salah. Panjenengan yang di medis saja setelah diberi ajaran teori yang dibimbing oleh guru, panjenengan harus praktek melihat guru dalam mempraktekkan ilmu medis beberapa tahun, baru panjenengan mencapai kebenaran di dalam ilmu kedokteran. Ini padahal ilmu-ilmu yang sifatnya ilmu zahir, ilmu keduniaan, apalagi ilmu agama. Maka seperti yang terjadi pada akhir-akhir ini, pemahaman jihad ini bagaimana ia bisa memahami ayat-ayat jihad yang akhirnya bisa menjadi teroris yang sangat-sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama. Karena nilai-nilai agama ini adalah rahmah, nilai-nilai agama ini adalah keimanan dan kemanusiaan. Di dalam ajaran terorisme ini tidak ada kemanusiaan. Kemudian kegaduhan, kemudian keresahan, kekerasan. Ini yang seperti ini akibat dari pemahaman jihad yang tidak melalui guru yang benar-benar paham terhadap agama. Panjenengan yang di medis saja sekarang ketika menghadapi pandemi ini, ada orang-orang yang mereka tokoh agama, juga berdalil agama, tapi kontra terhadap
penanggulangan pandemi. Padahal pandemi ini kan penyakit yang menimbulkan kematian, menimbulkan dampak yang luar biasa di bidang sosial, ekonomi, dan yang lain-lain. Panjenengan berjibaku seperti itu. Tapi ada orang-orang yang beragama, kemudian berbaju agama, kadang-kadang juga mengeluarkan dalil-dalil agama yang kontra terhadap apa yang kita lakukan dari sisi kemanusiaan untuk menghadapi pandemi. Para nakes yang di garda depan yang mengorbankan jiwa, mengorbankan tenaga, banyak dari teman-teman yang terpapar kemudian wafat. Kemudian dari sisi agama ada beberapa orang yang berbaju agama, kemudian berdalil agama, terus kemudian mereka mengeluarkan kata-kata, mengeluarkan statement yang sangat bertentangan dengan kemanusiaan dan penyelamatan diri. Padahal di dalam agama hifdzun nafas, menjaga diri dan orang lain dari kemandorotan, ini adalah hukum tertinggi di dalam agama Islam. Bahkan ketika ada orang sholat, kemudian di depannya ia sholat di pinggir sungai, kemudian ia tahu di depannya ini ada orang yang mau tenggelam. Ini saja ia boleh membatalkan sholat, bahkan wajib membatalkan sholat untuk menolong orang yang mau mati ini. Panjenengan puasa Ramadan berada di pinggir sungai, kemudian ada orang yang mau tenggelam, itu panjenengan boleh berbuka puasa agar punya tenaga untuk menyelamatkan orang yang mau tenggelam ini. Panjenengan sholat pas ketepatan di depan rumah, umpamanya panjenengan sholat, kemudian ada orang buta. Yang orang buta ini berjalan, di depannya ini ada lubang yang kalau ia jatuh akan menimbulkan kerusakan bagi orang tersebut. Ini panjenengan sholatnya wajib untuk dibatalkan, untuk memberitahu kepada orang yang buta. Ini namanya penyelamatan kemanusiaan yang seperti ini. Ini pemahaman agama yang benar. Jadi hifdzun nafas, menjaga keselamatan diri dan orang lain. Di dalam ayat Al-Qur'annya, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Tidak boleh kita menjatuhkan diri kepada kerusakan. Ini hukum tertinggi di dalam agama. Loh, yang seperti ini saja banyak tokoh agama yang nyinyir ketika kita jungkir balik untuk menanggulangi pandemi. Ini namanya pemahaman-pemahaman yang salah dari sisi agama. Maka di dalam agama ini kita harus ada ilmu ini harus kita ambil dari orang yang benar-benar ahli ilmu, yakni ada guru, kemudian guru ini harus ada guru lagi, guru ini harus ada guru lagi, yang ada sanad sampai kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Warawa Ibnu Sirin rahimahullah, Ibnu Sirin mengatakan begini, hadzal ilmu dinun. Ilmu ini adalah agama. Fangduru amman ta'khuduna dinakum. Maka ketika kau mengambil ilmu, maka ketika kau belajar ilmu, apakah itu ilmu fikih, ilmu tasawuf, kemudian ilmu akidah, apalagi, maka fangduru amman ta'khuduna dinakum. Kamu harus melihat siapa yang mengajar panjenengan. Yang mengajar panjenengan ini benar-benar guru yang futuh, guru yang punya ilmu, guru yang punya sanad, guru yang membimbing atau tidak. Apalagi langsung mengambil belajar sendiri dari kitab-kitab hadis, dari tafsir-tafsir Al-Quran
yang tanpa bimbingan guru. Karena di dalam ilmu itu ada siri, ada hakikatul ilmi, dan ada zahirul ilmi. Jadi ada zahirnya ilmu dan ada hakikat ilmu, ada siri ilmu. Yang ini harus dibimbing, harus diarahkan, harus diberi hidayah oleh guru-guru yang mengajar. Warwa Dailami an Ibni Umar radhiyallahu anhuma marfu'an. Ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Dailami dari Ibni Umar. Yang hadis ini adalah hadis marfu'. Berarti kalau marfu' sampai kepada Rasulullah, yang bunyinya demikian. Al ilmu dinun. Ilmu ini agama. Wassolatu dinun. Sholat ini agama. Jihad ini agama. Kemudian amalah ini agama, akidah ini agama, tasawuf ini agama. Dulu aman takhuduna hadzal ilma. Maka kamu ketika belajar ilmu harus melihat apa guru panjenengan. Jadi harus ada guru, kemudian guru ini benar-benar guru yang membimbing. Sama dengan panjenengan yang di dunia kedokteran, panjenengan harus belajar dari guru, dan guru ini benar-benar ahli di bidang medis. Dibuktikan dengan formalitas persyaratan untuk mengajar. Ia punya kapasitas. Ia dulu memang ia belajar medis dari gurunya, dari guruna yang benar-benar hati-hati. Kita tahu sekarang ini ada satu obat itu aja harus uji klinis. Gitu. Terus sampelnya harus beberapa orang, harus diterbitkan di jurnal internasional dulu, kemudian baru diresepkan. Ya, jadi ini namanya kehati-hatian. Karena kalau tidak demikian, maka kita akan terjerumus kepada pemahaman dan amalia yang salah. Kalau di medis, kalau ada kesalahan, nanti akan timbul kerusakan organ, akan timbul kematian, akan timbul dampak-dampak. Tapi kalau di dalam agama, ya seperti ini. Jihad dimaknai salah. Akhirnya timbul terorisme, timbul kegaduhan. Sebenarnya kita bisa membaca, agama ini kemanusiaan. Agama ini akhlakul karimah. Rasulullah SAW sudah bersabda, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Agama ini akhlak. Akhlak kepada Tuhan, akhlak kepada pemimpin, akhlak kepada pemerintah, akhlak kepada sesama manusia. Bahkan syariat-syariat yang ada ini endingnya juga akhlak. Contoh syariat sholat, faedah daripada sholat ini kan tanha anil fahsai wal munkar. Orang yang sholatnya baik, hatinya akan lapang, hatinya akan dekat dengan Allah, hatinya akan dekat dengan Tuhan. Kalau sudah begini, ini kan akhlaknya menjadi baik. Puasa juga begitu. Puasa ini la'allakum tattaqun. Puasa ini endingnya juga akhlak. Zakat juga begitu. Zakat ini untuk menghilangkan kecemburuan. Endingnya juga akhlak. Nah, kita tahu di akhir-akhir ini banyak orang-orang yang berbaju agama, berbicara agama, beratribut agama, tapi justru bertentangan dengan akhlak. Yang ada adalah caci maki, kegaduhan, dan yang lain-lain. Ini kan namanya kan kontra terhadap inti daripada agama. Ini berangkat dari pemahaman-pemahaman yang salah di dalam memahami. Maka kita di dalam memahami agama ini benar-benar dari pintunya, dari orang-orang yang benar-benar paham terhadap agama ini. Wa kaifalan kaya apa wa kaifatusalluna hadhi shalah. Bagaimana kita ini sholat kita ini akan sholat yang benar kalau memang kita belajar sholat dari orang yang ahli. Yakni ketika melakukan sholat ini
syariatnya ditata, diopeni, kemudian hakikatnya juga diopeni. Kalau orang belajar sholat dari guru yang salah, akhirnya akan timbul satu, ada itu kelompok-kelompok agama yang ketika sholat boleh diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Ini kan hilang makna syariatnya. Kemudian ada juga kelompok-kelompok agama yang ketika sholat ini cukup ingat kepada Allah. Tidak perlu kita menghadap kiblat, kemudian ada syarat rukun dan lain-lain karena intinya adalah ingat kepada Allah. Ini namanya aliran hakikat. Ini diambil sebagian saja, yakni sisi hakikat dari syariat, dari ibadah sholat, tapi meninggalkan syariat. Kalau kita belajar dari guru yang benar, ketika kita sholat, syariatnya diopeni, hakikatnya juga diopeni. Syariat diopeni dalam arti syarat rukun dijalankan dengan benar, hakikat niki diopeni dalam arti kehusuan, kemudian niat, kemudian ketika kita sholat ini ihsan, menjalankan ihsan, yakni kita merasa menghadap kepada Allah atau kita merasa diawasi oleh Allah. Ini namanya kita sholat belajar dari guru yang ia faham tentang bab sholat. Karena contoh kecil ini, sholat ini contoh kecil. Sholat kalau keliru kan cuman berakibat kepada diri kita. Karena sholat ini adalah ibadah mahdhah. Tapi untuk yang lain seperti muamalah, jual beli, utang piut, sewa menyewa, ini kalau salah, satu akan merugikan kepada orang lain, yang kedua akan menghasilkan rezeki yang tidak halal. Belajar ilmu pernikahan yang salah, karena yang ngajari tidak benar, akhirnya diajari bahwa nikah ini tanpa saksi boleh, tanpa wali boleh, akhirnya kan terus carut-marut itu, nikah temporer, namanya nikah mut'ah ini boleh, padahal hadis-hadis niat mut'ah ini kan hadis darurat itu, kemudian itu dibuat menyeluruh, akhirnya yang timbul apa ya, perzinahan terselubung, kemudian nasab anak ini menjadi tidak jelas, terus tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak tidak jelas, terus akhirnya terjadi kegaduhan di dalam pernikahan. Ini bab nikah. Kemudian kalau bab jihad, nah ini yang repot lagi, kalau bab jihad kan akhirnya, padahal jihad itu kan peperangan. Nah, di sini akhirnya terjadi kerancuan dan kegaduhan kemasyarakatan yang luar biasa. Kenapa? Karena hubungan muslim non-muslim ini salah, memaknai jihad salah. Belum lagi bab mengenai kenegaraan. Akhirnya gaduh, tidak karu-karuan. Mestinya kalau mereka ini benar, di negara-negara yang diperjuangkan saat ini yang mereka kuat, ini mestinya terjadi kebaikan. Tapi saat ini mereka golongan ini yang keras-keras ini yang kuat, yang menang, seperti di Afghanistan umpama, mereka akan menang di sana, mayoritas di sana. Yang terjadi kan kehancuran dan kehinaan. Padahal agama ini kan membawa kemaslahatan, membawa kemuliaan, membawa kedamaian. Ini artinya pemahaman mereka salah. Nah ini berangkatnya dari mana ya? Berangkatnya dari guru-guru yang salah, atau kadang-kadang ya belajar ilmu mandiri, belajar ilmu dari teks-teks hadis dan teks-teks Al-Quran yang tanpa bimbingan ilmu, seperti ada dokter gaduh
Ia buka praktek, cuman membaca saja ilmu pengobat digurukan. Cek. Ngapunten, Yai. Oh, ini kayaknya anu nggih. Ngapunten. Yai keluar dari terlempar dari Zoom. Saya hubungi dulu coba. Halo, tes. Oh, nggih. Tes ya. Sempat Nah, jadi akibat dari pemahaman yang salah karena tidak belajar kepada guru yang benar dan tidak ada sanad keilmuan, akhirnya tidak ada yang bertanggung jawab atas bimbingan ilmu ini, akhirnya terus timbul ilmu dan amaliyah yang salah. Kalau cuma ilmu saja salah bagi dirinya, ini madorotnya masih kecil. Tapi kalau sudah timbul amaliyah yang salah, gitu, timbul amaliyah yang salah, lah ini akhirnya terjadi kegaduhan dan carut-marut di dalam kemasyarakatan. Maka fala tarwuhu illa amman tahaqqaqat ahliyatuhu bi ayyakuna minal udul asyikoh al-mutkinin. Maka jangan sampai engkau meriwayatkan ilmu. Jangan sampai engkau mengambil ilmu kecuali dari orang-orang yang tahaqqaqat ahliyatuhu. Benar-benar ahli di bidang ilmu. Biayakuna, siapa orang-orang yang ahli di bidang ilmu niki? Minal uduli, yakni guru-guru yang adil, yang ikhlas, yang asikoh, yang sikoh. Guru-guru yang sikoh ini apa ya? Sikoh ini kan guru-guru, kiai-kiai, masaih-masaih yang mereka ngerasani orang saja tidak, melakukan dosa kecil saja tidak, apalagi dosa besar. Makan barang subhat saja tidak, apalagi makan barang haram. Ini biasanya kiai-kiai dan guru-guru yang benar-benar ini puasanya sehari puasa, sehari tidak, ada yang tiap hari puasa, paling tidak Senin Kamis puasa, kemudian mereka hidupnya sederhana, kemudian ada konsistensi antara ucapan dengan keilmuan yang dimiliki, namanya ilmunya diamalkan. Terus kemudian kita lihatlah itu guru-guru Mbah Abdul Kadir Boyo niku ndingkluk ndangak mawon mboten nate. Uang itu antara serepes kali seringgit niku mawon mboten semerep. Penggaweane niki namung ngaos ngoten, yang mengelola ekonomi keluarga niki bunyai. Mereka tidak tahu apa-apa. Tiap hari nggih namung ngaji. Ini namanya guru-guru yang benar-benar patah, guru-guru yang sikoh, guru-guru yang ikhlas, dan beliau mondoknya itu Mbah Abdul Karim Lirboyo itu nikah usia 48 tahun. 48 tahun, kalau ia usia 17 tahun sudah keluar dari rumah di Magelang untuk mondok di Cepoko Nganjuk, kemudian di Siwalan Sidoarjo, sampai di Bangkalan, sampai mampir di Tebuireng, mampir saja 4 tahun di Tebuireng. Ini kan berarti kan rosih benar-benar golek ilmu ini ada berapa puluh tahun ini kan. Nah, ini guru-guru yang begini ini. Dan ketika ngajar ini sahriyai santri ini sak piro-piro, sampai hari ini di pesantren-pesantren orang membayangkan sahriyah ini nggak nututi gitu loh. Kok segini ini cukup begini ini. Ini namanya guru-guru yang sikoh, yang adil, al-mutkinin, yang mereka niki benar-benar paham terhadap agama. Nah, Mbah Hasyim Asy'ari niki Bukhari Muslim itu hafal, Al-Quran hafal, Bukhari Muslim hafal, Kutubus Sittah ini hafal. Kutubus Sittah ini kitab-kitab hadis sebanyak 6. Jadi ada Sunan Turmudi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud. Mbah Hasyim ini kalau ngimami subuh ini
mulainya awal subuh, salamnya itu menjelang keluar waktu subuh. Ini ketika sholat subuh itu begitu itu. Ini yang dibaca ini kan surat panjang. Mbak Abdul Karim Lirboyo ini kalau setelah Isya kundur di dalem ini sudah jam 11 malam. Baru selesai oleh ngajar. Diteruskan ini Mbak Idris ini ketika puasa ya jam 7 sampai jam 11, setengah 12 siang baru selesai, kemudian istirahat sebentar, nanti sholat zuhur, ngajar lagi. Ini namanya guru-guru yang benar-benar ikhlas, rosih, faham terhadap ilmu, dan mereka mutkinin itkon apa niku. Dalam kalau di pesantren itu ada bahsul sail, ada, jadi di dalam memahami ilmu ini benar-benar tahqiq begitu loh, benar-benar faham. Akhirnya ayat jihad ini dirunut begitu. Kalau dengan teman-teman itu ayat jihad itu dirunut. Ini ayat jihad ini turunnya ketika di Makkah apa di Madinah. Ketika di Madinah ini dalam kondisi apa Rasulullah. Kadang-kadang kan ayat untuk perjanjian Hudaibiyah diterapkan di yang lain. Atau kadang-kadang ketika Rasulullah diperangi oleh orang-orang kafir ketika perang Badar, kemudian ada ayat yang memerintahkan Rasulullah untuk memerangi siapapun orang kafir, padahal ayatnya ini kan ketika Rasul diperangi. Ini ayat ini digunakan untuk umum dan yang lain-lain. Maka dari teman-teman hari ini kan ingin sudah dimulai, sudah dibukukan, berarti runtut ayat jihad ini bagaimana, kemudian Rasulullah berperang itu berapa kali, terus perang ini ofensif atau defensif, pernahkah Rasulullah menyerbu, padahal perang Badar, perang Uhud itu semuanya kan pertahanan. Jadi diserbu baru menyiapkan bala tentara. Rasulullah tidak pernah menyiapkan bala tentara untuk menyerbu yang lain. Rasulullah di Madinah itu ada Yahudi, ada Nasrani, kemudian Yahudi Nasrani dibiarkan selama tidak melanggar perjanjian terhadap Mausik Madinah, piagam Madinah, dan seterusnya. Jadi ini namanya pemahaman jihad yang komprehensif, yang komplit begitulah. Akhirnya kita ini benar-benar memahami agama ini kafah begitu, paham yang seluruh, paham yang menyeluruh begitu. Kalau sudah begini ini akhirnya ilmu ini benar. Lah amaliyah dari ilmu ini akhirnya juga timbul amaliyah yang benar. Maka kita harus hati-hati di dalam memahami ilmu dan mengamalkan ilmu. Seperti di dunia medis panjenengan semuanya juga begitu. Dalam memahami itu satu fase-fase itu ada bukunya, dan bukunya ada referensinya, siapa yang ngarang. Ini saja kan dinamikanya ada. Seperti penanganan pandemi ini kan dinamikanya kan ada kan. Kalau dulu airborne katanya tidak bisa menularkan, sekarang iya kan begitu kan. Ada dinamikanya. Maka di dalam ijtihadnya para mujtahid juga begitu, ada qaul jad, ada qaul qadim, dan seterusnya begini. Maka mari di dalam berakidah, beragama ini benar-benar mengikuti ulama-ulama yang faham terhadap ilmu, dan ulama-ulama ini ilmunya digurukan dari gurunya, yang ada sanad yang mutasil sampai Rasulullah Muhammad SAW. Demikian kira-kira materi pada malam hari ini. Nanti kita lanjutkan untuk pertemuan yang selanjutnya.